tadi Allah. makan siang bersama dengan menu yang luar biasa. Ini saatnya kita ngobrol. Dan ini kelapa muda yang tadi masih. Ini dengan Mas Yuli dan Mbak Nur. Mbak sering kehujanan di sini, Mbak? Sering banget. Sering. Tapi nggak masalah? Ya wis biasa sih ya nggak masalah. Karena hujan sampai maghrib ya. Sampai maghrib? Balik saya pas maghrib. Hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Ini pengalaman luar biasa buat saya pribadi, pemirsa. Diberikan kesempatan mengunjungi kebun dan melihat seharian aktivitas Mbak Nuri dan Mas Yuli. Kalau saya lihat tadi, sebenarnya Mas Yuli dan Mbak Nur santai, sepertinya menikmati sekali kehidupannya di kebun ini. Tapi saya dari hati yang paling dalam, saya salut dengan mereka berdua. Mereka berdua adalah petani muda yang menyelamatkan lahan pertanian atau lahan perkebunan. Kalau seumuran Mbak Nuri dan Mas Yuli sudah merantau, siapa yang akan ngurus tanah? Siapa yang akan ngurus pertanian di desa ini? Semoga selalu sehat ya, Mbak. Mas Yuli sering nginep di sini, Mas? Sering, Mas. Sering? Sendirian? Mas Yuli umur berapa? Kurang lebih 30. Mas Yuli ini umur 30 tahun dan katanya sering nginap di sini. Ada gangguan nggak, Mas, kalau malam? Alhamdulillah. Sekarang Aman ya? Kalau saya tipikal sendirian di sini nangis mulu. Nah, mungkin karena kita di sini ya udah dari kecil ya. Oh, dari kecil udah sering sini ya, Mbak? Ya, bagi saya sih nggak masalah. Cuman biasanya kalau ada orang baru sama orang yang kayaknya mau berbuat yang gimana gitu loh, yang nggak beres, biasanya ada Kerasa? sesuatu loh yang Oh, kerasa? Oh, jadi mungkin keluarganya Mbak Nur sudah dilindungi oleh alam. Jadi ketika ada orang yang masuk ke sini berniat nggak baik atau berniat jahat, ya sudah percaya nggak diberitahu ya? percaya, tapi memang sering sering seperti itu. pakai wong cerita kayak gitu. Tapi semoga selamanya aman ya, Mbak. Mau sampai kapan Mas Yuli di sini? Nginep paling. Oh, masa depan gitu memang mau dipertaruhkan di kebun ini? Bisa ya? Oh, salut luar biasa kepada Rencana Mas sih Yuli. memang di sini tuh bikin kehidupan ya. Bikin rumah untuk keluarga gitu ya? bukan bikin rumah. Oh, Kalau mencari apa namanya, memperbaiki ekonomi dari iya, kebun betul. ini ya? Tapi selama ini kan juga seperti itu kan? Iya sih, tapi kayak Belum? pengen lebih yang ini loh, kayak miara kambing itu pengen diperbanyak lagi gitu, untuk keluarga. Syukur-syukur aku bisa bikin kayak suatu kelompok gitu loh, Mas. Kelompok tani gitu? Kelompok ini ternak. Kelompok ternak? Ya, aku Sudah mencoba menghubungi siapa gitu, Mbak, untuk belum, minta tapi bantuan? udah Ada ada gambaran? penawaran, udah ada gambaran gitu. Iya, iya. Artinya memang di sini cocok ya? Usaha misalnya pertanian atau peternakan kambing atau sapi mungkin di sini cocok ya, Mbak? Cocok. Iya. Penggemukan gitu kan? Betul. Karena gimana ya? Aku ada niat kayak gitu, mungkin karena lihat sekitar itu lahan sendiri dan pakannya itu banyak gitu loh. Iya. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Betul. Tapi saya tambahin itu nanam kodok. Tadi Terus saya lihat juga di situ pohon. ada kolam ikan, Mas. Iya. Itu ada ikannya. Ada Ikan apa? lele. ikan lele. Ikan lele. Itu luar biasa pemirsa. Jadi kalau kepengen Mas Yuli suatu saat lapar kepengen makan ikan lele, Ayam juga ada, Mas. ayam juga ada. Jadi bisa makan daging juga ya, Mbak ya. Iya. Ada. Dan luar biasanya tadi saya seharian ikut di sini, yang dimasak kecuali beras. Kalau beras memang bawa dari rumah. Selain beras, semuanya hasil dari Bumbuan kebun ini. mungkin bisa sih. Luar biasa. Bumbuan mah nggak harus. Andai beli di saja luar. pertanian atau dunia pertanian di Indonesia ini dikembangkan oleh usia-usia muda seperti ini, insya Allah Indonesia akan semakin sehat pertaniannya, akan semakin tidak ketinggalan lah. Yang jelas yang lebih penting adalah ada para petani muda atau pemuda yang menjaga alam untuk tetap menjadi alam yang lestari. Emang di sini dulu lahan pertanian, Mas. Jadinya itu ditinggal ya, Mbak? Lah waktu mbah-mbah masih hidup itu ya, tuh daerah situ tuh dulu sawah. Ini pinggiran-pinggiran itu sawah. Bukan kebun kering seperti itu. Bukan. Karena memang udah nggak diurus ya, Mbak ya? Emang udah nggak diurus, terus kayak orang-orang tua-tua yang dulu itu udah pada ninggal, gitu. Tinggal yang anak-anaknya, cucu-cucunya.
Boleh bilang saya itu cucu. Cucu. Berarti anak saya Berarti lahir kepemilikan kebun ini udah dari dulu Mbak di sini. Iya. Sekitar berapa? 1 hektar ada? Ya lebih. Oh. Lebih. Wah, Hampir lebih 2. pemirsa. Di sini ada berapa gubuk? 1, 2, 3. Terus Tapi gubuk milik keluarganya Mbak Nuri semua? Iya, Iya, iya. 4, 5. Yang jelas Mbak Nuri ini kedepannya kepengen berkembang dari sisi pertanian atau kehidupan ekonominya, dan kita bantu doa, bantu support, semoga mimpi Mbak Nuri dan keluarga juga bisa terrealisasikan di sini. Soalnya memang kalau dilihat nanam apa aja bisa tumbuh di sini. Tinggal bagaimana kita semangat mempertahankan tenaga supaya nggak loyo, tetap sehat Mbak ya. Itu kan kacang, terus pisang, ada jagung, ada apa lagi? Singkong, banyak banget. Dan itu semuanya bisa Pohon melinjo. dihasilkan dengan sangat mudah di sini. Pohon melinjo juga ya. Ya sebenarnya yang asal rajin, Be. Iya, Nggak nomor kepiran, 1 Mas. rajin dan Yang satu tetap rajin, semangat. nggak bakal kepiran pangan. Betul. Tadi sempat bilang kendala di sini adalah salah satunya listrik. Cuman saya nggak setuju kalau misalnya listrik sampai sini. Soalnya kalau listrik sudah sampai sini, sudah tidak lagi seperti alam pedesaan pada zaman dahulu. Ini benar-benar apa namanya? Zaman dahulu banget nih, dan saya sangat menyukai ini, serius. Sekali lagi saya jadi punya rencana kepengen bisa menginap di sini nantinya. Dan semoga secepatnya bisa jalan. Di sini kerasan Mbak, Kerasan. kerasan ya. Ya, nomor Setelah 1 yang itu, paling penting adalah Nih si kerasannya. Atom dateng. Tiap aku kesini Atom dateng. Padahal tidak pernah memelihara secara langsung, beli Enggak. atau minta, nggak Enggak. pernah. Tahu-tahu datang ke Nah, sini. terus Atom dateng. Nah, otomatis sekarang kayak aku makan dia kasih. Atom itu nama apa? Nama anjing yang tahu-tahu datang ke sini, dan Nah kalau Atom misalkan itu jenisnya aku bagus. pulang, dia nganter sampai sono atas itu. Nah nanti dia kesini lagi terus pulang ke Keramat. Terus tiap hari datang. Iya. Akhirnya aku kayak gubuk ini, akhirnya kerasa di sini. Akhirnya beranak. Yang jelas, ya, Mbak Nuri dan keluarga di sini sangat menikmati profesi petani ya Mbak. Sangat Ya, tuh pemirsa, kecil. jarang-jarang di tahun 2022 ini Dulu aku buka Ada lahan pemuda. ini Mas. petani muda yang sangat menikmati dengan perannya di lahan atau di perkebunan. Ini patut kita apresiasi dengan baik. Kalau misalnya tidak ada Mbak Nuri, tidak ada Mbak Yuli, siapa lagi yang akan tumbuh dengan pertanian di Indonesia ini? Ini saya salut dan saya doakan semoga semuanya betah, sehat selalu di sini, dan bisa mempertahankan sekaligus memperjuangkan lahan di kebunnya. Dukanya apa Mbak? Kalau dilihat dari tadi Mbak Nuri itu Dukanya- senang terus ya. Kita menyaksikan Dukanya sukanya, sekarang apa ya? dukanya coba. Aku kalau misalkan ditanya duka, ibu dukanya apa? Orangnya terlalu menikmati atau gimana? Kemungkinan yang dukanya kalau misalkan aku kan bawa berat itu ya Jauh gitu. jauh gitu. Tapi ilmu katon ya kenapa nggak dibagi 2 mipil ya aku gitu. Tapi duka itu tidak begitu dipikirkan ya Mbak. Enggak. Nah pemirsa, tadi kalau sukanya saya melihat sendiri Mbak Nur itu kayaknya nggak ada ngeluhnya sama sekali. Giliran saya nanya duka, dia bingung dukanya apa ya. Ternyata hanya di hal mengangkut barang atau mengangkut hasil bumi dari sini ke perkampungan sana. Walaupun akhirnya bisa dibagi 2 lebih ringan dan jadi ya nggak jadi duka, ya Mbak ya. Iya betul. Kalau Punya tanya target duka, apa Mbak apa di selama Mbak ini ngolah lahan atau pertanian di sini? Targetnya memperbaiki ekonomi. Yang utama yaitu memperbaiki ekonomi. Gitu. Terus? Ya gimana ya? Ya, intinya itulah ya. Intinya gue bela. Oke, semua orang punya target untuk memperbaiki ekonomi. Yang jelas syaratnya adalah 1, tetap sehat dan tetap semangat. Kalau dilihat dari keseharian Mbak Nuri ini, sehatnya alhamdulillah sehat terus dan semangatnya semangat terus. Itu artinya target yang akan dicapai Mbak Nuri untuk memperbaiki ekonomi akan semakin jelas, akan semakin gamblang, bakal bisa direalisasikan oleh Mbak Nuri. Ya Mbak ya. Yang jelas mungkin kita semuanya di sini mempunyai pesan atau masukan kepada pemirsa, setidaknya selamatkan pertanian di desa. Yang paling utama itu, karena ketika kita tidak memikirkan pertanian, ketika kita tidak memikirkan lahan yang ada di desa, semakin lama akan semakin terbengkelai, semakin rusak, dan yang jelas sangat berpotensi
secara ekonomi, secara alam jadi tidak lestari. Dan satu hal lagi adalah bahwa kita jadi bingung mau makan tanaman apa, mau makan sayuran apa, karena kita yang mengelola nggak ada sih, Iya. ya kan? Iya. Tuh, Ya obrolan. untuk kaula muda yang sebenarnya sih hidup di pedesaan juga asal kita rajin itu lebih dari cukup, Mas. Sebenarnya, Iya. iya, betul. Sederhanakan pemikiran ya, Mbak. Iya. Ora usah aing-aing, ora usah yang anu lah apa namanya, yang pengen sing ora-ora kayak gitu kan. Asik pemirsa, ini tadi sekelumit obrolan dengan Mbak Nuri dan Mas Yuli sebagai petani muda dari Kaliurang yang sudah bertahun-tahun mengolah lahan pertanian di Bukit Bulu Cinggang ini. Saya pribadi mendoakan beliau-beliau ini selalu sehat, menjaga semangat, dan bisa merealisasikan impiannya yaitu memperbaiki ekonominya dari lahan yang mereka garap. Demikian pemirsa, matur nuwun Mbak Nuri, matur nuwun Sami-sami. Mas Yuli. Demikian pemirsa, podcast sederhana, wawancara sederhana dengan orang-orang hebat di Bukit Bulu Cinggang ini. Saksikan terus video-video kami berikutnya di Sekitar Kita Vlog. Oke, salam lestari.